Halo semua, selamat sore. Kami dari kelompok I, kelas Isu Global G. Pada saat ini tuh kami sedang membuat podcast untuk kepentingan ujian akhir semester kami. Eh, Perkenalkan, nama saya Rayani Sarasning Dia Putri dengan NPM 6092301044. Perkenalkan, nama saya Nur Latifa dengan NPM 60923011133. Perkenalkan, saya Audrey Septiandrawan dengan NPM 6092301301. Perkenalkan, nama saya Fatria Estifara Suganda dengan NPM 6092301217. Pada podcast kali ini, kami akan membawakan topik pengaruh globalisasi dan media sosial terhadap pemboikotan produk dari perusahaan yang mendukung Israel dalam peristiwa genosida yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Sebelum kita mulai, eh, di dalam podcast ini kami akan membahas soal fenomena pemboikotan ini, lalu bagaimana kondisinya pada saat ini, lalu fenomena ini juga bersangkutan sama persoalan apa saja, dan juga pengaruh media sosial terhadap fenomena ini seperti apa. Disimak ya teman-teman. Nah, yang pertama, fenomena yang mau kita bahas itu tentang pemboikotan produk hasil dari perusahaan yang mendukung Israel dalam tindakan genosida mereka yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Fenomena tersebut disebut sebagai BDS Movement. BDS Movement ini dilakukan untuk mengakhiri dukungan internasional terhadap penindasan Israel kepada penduduk Palestina dan menekan Israel untuk ikut mematuhi hukum internasional. BDS Movement ini bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena global karena mencakup ruang lingkup internasional yang melibatkan bukan hanya satu aktor negara. BDS Movement ini juga memiliki impact atau dampak yang meluas secara global, terutama setelah adanya campur tangan media sosial. Ya, dan aku mau nambahin sedikit juga overview mungkin terkait konflik Israel sama Palestina yang udah emang terjadi dari lama banget sampai sekarang pun yang baru-baru kita dengar itu adalah serangan Hamas kepada Israel tanggal 7 Oktober. Nah, dari situ tuh Israel menanggapi dengan serangan balik ke jalur Gaza yang ngebombardir banget si Gazanya sampai terjadi hingga sekarang. Nah, itu pun kenapa kita angkat topik ini karena ada banyak brand di dunia ini yang mendukung genosida tersebut atau ada di pihaknya Israel. Makanya orang-orang ini menggalakkan aksi untuk memboikot produk tersebut dengan tujuan untuk kita tuh meringankan genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina. Okay. Aku mau nanya dong, Kak. Kira-kira kenapa sih si isu ini tuh bisa disebut sebagai isu global gitu loh? Kenapa tuh, Nah, Kak? kayak yang tadi aku udah sebutin juga karena si fenomena ini tuh aktornya nggak cuma satu negara aja, aktornya tuh melibatkan Israel dan Palestina dan tentunya negara-negara lain yang ikut mendukung gitu dalam peristiwa genosida yang dilakukan sama Israel. Ada juga dukungan-dukungan dari negara lain yang mengikut campur gitu dalam peristiwa ini. Dampaknya juga besar banget kan secara global sampai kita itu bisa melakukan pemboikotan gitu. Jadinya ya, ini tuh isu global gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke. Kenapa, Satria? Kita lanjut aja atau ada yang mau ditanya lagi? Lanjut dulu aja kita. Lanjut. Selanjutnya apa sih hubungan dari topik yang kita ambil ini sama globalisasi? Jadi pengaruh globalisasi dan media sosial terhadap pemboikotan produk dari perusahaan yang mendukung Israel dalam peristiwa genosida di Gaza tercermin dalam respon kolektif dan aksi konsumen yang meluas secara global. Itu tuh menunjukkan bagaimana isu-isu regional dapat memperoleh dampak dan dukungan internasional yang signifikan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana pertukaran informasi melalui platform global dan keterkaitan ekonomi mendukung penyebaran gerakan pemboikotan sebagai bentuk proses
sebagai bentuk protes terhadap peristiwa yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Terus aku mau nanya juga, kan tadi Kak Audrey bilang tuh kalau banyak aktor yang terlibat dalam kasus ini karena sampai bisa disebut isu global. Nah, kira-kira aktor yang terlibat tuh apa aja sih, Kak? Oke, jadi sebelum aku bahas aktornya dulu, aku mau nambahin sedikit yang Patria, karena emang kita kan di Isu Global pun belajar mengenai globalisasi dan media sosial kan, gimana media sosial ini tuh mencakup seluruh warga dunia, sehingga gerakan si boykot ini pun ya meluas secara menyeluruh gitu di seluruh negara di dunia ini. Nah, sebenarnya aktornya siapa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah penemu dari BDS movement-nya itu sendiri, yaitu adalah Omar Barghouti. Jadi sosok itu yang terkenal itu sebuah gerakan yang pada permukaannya terlihat seperti mempromosikan hak-hak warga Palestina dengan mengupayakan boykot ekonomi, akademis, dan budaya terhadap Israel. Nah, gerakan ini tuh merupakan ancaman bagi Israel karena yang bisa kita lihat Israel tuh sempat nulis profilnya si Omar Barghouti ini di websitenya dia dengan judul Omar Barghouti Man with Two Face, karena Israel melihat si gerakannya Omar Barghouti ini merupakan ancaman bagi negaranya dia, khususnya dalam bidang ekonominya ya. Nah, selanjutnya pihak yang terlibatnya itu adalah individu ataupun pihak-pihak di seluruh atau masyarakat dunia ini yang ikut memboikot produk-produk Palestina. Seperti data yang dilansir dari Al Jazeera, mungkin bisa aku liatin sedikit si grafiknya dari HP. Itu tuh tercatat dari Al Jazeera itu terdapat 7.283 pro-Palestina protes dan 845 pro-Israel protes dan 243-nya diantaranya itu netral protes. Dan banyak dari pendukung Palestina tersebut mengikuti gerakan boykot ini. Nah, perannya mereka tuh ya pastinya mereka ingin membantu berkontribusi dalam meringankan genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Contohnya, misalnya satu institusi pendidikan di Columbia University dan di New York University itu menyuarakan boykot untuk produk Israel ini melalui unggahan di media sosialnya untuk memboikot Morton Williams, Starbucks, dan Sweetgreen. Terus juga New York University salah satu aktivis pun menyatakan bahwa kita tuh harus untuk tidak membeli kopi di merek tertentu, mungkin maksudnya Starbucks ya. Terus berbagai negara dengan banyaknya penduduk yang memboikot Israel, contohnya seperti di negara kita, Indonesia, yang kita udah sering lihat di Instagram, di TikTok, yang dimana-mana kayak kita gak boleh beli produk ini, produk itu, karena ini ngedukung Israel. Nah itu tuh kan maksudnya aku pun sendiri mengimplementasikan hal itu di kehidupan aku gitu, untuk gak beli produk-produk yang pro-Israel. Nah, masyarakat Indonesia itu mulai memboikot McDonald's, salah satunya yang dianggap sebagai produk pro-Israel, dan bisnis-bisnis lainnya pada pertengahan Oktober setelah McDonald's Israel itu mengumumkan di media sosial bahwa mereka tuh memberikan makanan gratis kepada IDF ya? Iya, kepada militer Israel. Nah, pengumuman tersebut tuh mendorong beberapa organisasi Indonesia, contohnya gerakan boykot divestasi dan sanksi, Front Umat Bersatu, dan FPI untuk menyerukan pemboikotan terhadap McDonald's dan perusahaan-perusahaan yang lain yang dianggap pro-Israel, contohnya kayak Starbucks atau Burger King. Walaupun sebenarnya McDonald's tuh sempat nyatain bahwa mereka tuh nggak ngedukung siapapun dan ataupun ada dukungan yang terlihat mendukung si Israel tuh itu dilaksanakan secara independen tanpa persetujuan dari pusatnya gitu, pusat McDonald's-nya. Selanjutnya, negara-negara di Timur Tengah pun menyerukan boykot mengenai produk Israel, contohnya di Kuwait. Di Kuwait ini di sepanjang jalan raya 4 jalur kota di Kuwait itu memasang papan reklame untuk yang berlumuran darah dan dibalut dengan kayak apakah kamu membunuh seseorang warga Palestina ini. Nah itu tuh slogan muram itu bertanya ditujukan kepada konsumen yang masih menggunakan barang sasaran target utamanya itu McDonald's. Di Qatar pun seperti itu, beberapa media barat terpaksa tutup karena pemiliknya memberikan konten yang pro Israel secara online. Ya, Selain terus itu yang kenapa? Oke, lanjut dulu nggak apa-apa.
selanjutnya pihak yang maksudnya terlibat lah dalam pemboikotan ini adalah brand yang terkena boikotnya pasti, karena kan secara langsung mereka dapat dampaknya lah ya. Nah, BDS Movement ini mengkategorikan boikot ini menjadi 4 kategori: consumer product, divestment, pressure, dan organic boycott. Nah, beberapa brand telah menyatakan dukungannya kepada Israel, seperti salah satunya Disney mendukung secara finansial sebanyak $2 juta US. Terus kenapa sih aktor ini bisa dibilang kayak kena dampaknya lah dari si boykot ini? Karena kalau misalnya kita lihat datanya di Indonesia, dilansir dari CNBC, efek boykot di Indonesia ini misalnya dari PT Fast Food yang menjual dagang KFC, PT Era Jaya yang menjual dagang iPhone, dan PT Mitra Adi Perkasa yang menjual beberapa merek dagang yakni Starbucks, Subway, Burger King, Domino's, Krispy Kreme, Converse, dan New Balance itu dalam sebulan ketiga saham tersebut tuh mengalami penurunan efek dari pemboikotan ini. Contohnya Fast Food Indonesia tadi mengalami penurunan 5,62% dalam sebulan, yang yakni itu tuh adalah penurunan yang signifikan lah ya. Jadi ya sih, menurut itu aja sih dari aktor yang Berdampak tadi. banget ya. Iya, berdampak banget. Terus juga ini bisa disimpulin ya dari eh, yang Kak Latifah bilang tadi, kalau pemboikotan produk ini bukan cuma terhadap produk-produk yang memang ada fisiknya, tapi kayak Disney juga bisa kena boykot kan, karena memang terbukti mendanai Israel dalam Mendukung. genocide. Iya, terus juga akhir-akhir ini juga aku juga baru lihat di TikTok kalau ternyata aplikasi Spotify yang sering kita pakai juga ternyata itu mendukung Israel gitu. Jadi kayak banyak yang bilang, coba ayo kita alih ke YouTube Music yang nggak dukung gitu. Jadi sebenarnya Ya. boykot ini tuh nggak selalu tentang produk ya. Jadi kayak nggak selalu tentang produk yang ada bentuk fisiknya, tapi juga bisa kayak berupa aplikasi atau mungkin agensi besar kayak Disney, Iya, Marvel, dan benar lain-lain. banget. Ya. Oh, Terus aku mau kayak nambahin juga nih. gimana? Aku tuh mau nambahin BDS Movement ini kan punya website ya. Kayak mereka itu kayak udah nge-list down gitu produk-produk yang perlu diboykot dan yang nggak perlu ternyata. Jadi kayak yang Spotify tadi ternyata di websitenya BDS Movement ternyata dia tuh nggak termasuk aplikasi yang perlu diboykot gitu. Nah, kayak mungkin apa ya, pengaruh sosial medianya tuh ada di situ kali ya. Pengaruh Terus sosial media di situ gitu. Kita makin bijak gitu dalam milih produk-produk mana atau hal-hal mana yang perlu diboykot dan yang nggak perlu diboykot ternyata. terus itu juga ada website, aduh kelihatan nggak? Jadi kayak di website itu kita tuh bisa nulis nama produknya atau nama aplikasi gitu. Kira-kira itu tuh terverifikasi dukung Israel atau enggak gitu. Kayak aku tuh sempat nyari McDonald di sini tuh di bdnaash.com. Situ tuh kalian teman-teman bisa cari aja ya di website di Safari atau Google Chrome dan lain-lain. Cari aja website itu. Nanti kalian tuh bisa nulis merek brand or anything else di kolom pencariannya. Nanti ketika kalian cari itu kalian bisa tahu tuh aplikasi itu tuh kira-kira terverifikasi dukung Israel atau enggak gitu. Jadi kayak udah semakin maju lah. Lebih gampang buat kita Iya. tahu apakah itu Dan mendukung Israel atau enggak. ya. Dan melihat kayak keseriusan si boykot ini sampai si BDS Movement ini bikin kayak kategori untuk memboikotnya. Yang pertama yang tadi aku udah sebut consumer products, itu diantaranya ada kayak Carrefour, terus merek HP yang laptop itu. Terus ada agensi AXA kalau kalian tahu. Terus ada yang divestment juga, itu termasuk kayak perusahaan-perusahaan Barclays. Terus kalau misalnya yang pressure itu kayak ada Amazon, Airbnb, Booking.com, Disney, kayak platform-platform. Terus kalau misalnya yang organic boycott itu lebih ke merek-merek makanan kayak Burger King, Domino's, dan Juga ya. McDonald's. Jadi kayak kita melihat kayak keseriusan aksi ini gitu yang dilakukan, dan emang berdampak signifikan terhadap warga dunia yang sampai ikut-ikutan memboikot gitu. Mungkin kita bakal lanjut ke opini kita kali ya. Masing-masing. Oke, boleh. Udah ya opini kita terhadap ini. Fenomena ini. Jadi sebagai Iya, konsumen tuh kita harus ngapain sih?
Jadi sebagai konsumen tuh kita memiliki kemampuan untuk memilih produk. Dengan kemampuan tersebut kita bisa memilih untuk mengurangi atau bahkan sama sekali tidak membeli produk dari perusahaan yang terlibat dalam kejadian kontroversial tersebut. Dengan begitu, kita tidak memberikan dukungan pada perusahaan dan memberikan pengaruh langsung melalui keputusan yang kita pilih. Tuh. Mungkin Kak Audrey Mm-mm. juga ada opini. Kalau menurut aku sih menurut aku sih kita juga bisa manfaatin sosial media atau platform lain yang kita punya ya untuk meningkatin awareness. Soalnya dari sekian banyaknya orang yang ikut memboikot, belum sepenuhnya orang-orang di sekitar kita tuh aware soal pemboikotan ini gitu. Bahkan aku udah sempat tanya ke beberapa teman aku, kalian tuh tahu nggak sih tentang BDS movement gitu? Mereka bilang kayak, oh nggak tahu apa itu BDS movement gitu. Terus aku bilang kayak, kalau yang pemboikotan tentang produk-produk yang mendukung Israel itu kamu tahu nggak? Tahu. Oh berarti mereka tuh baru tahu surface-nya gitu. Jadi kayak belum tahu mendalam soal BDS movement itu apa gitu. Jadi kita mungkin sesama teman atau sama keluarga atau kolega-kolega gitu bisa kita saling sharing soal pemboikotan ini atau BDS movement ini lebih jauh lewat media sosial yang kita punya. Kalau Gitu. menurut Ya. aku No wonder juga pribadi, ya. aku dulu ya. Kalau misalkan menurut aku pribadi sih Ya, soal bener. fenomena ini itu kita sebagai konsumen kan sebelum gerakan boykot ini viral gitu, kita selalu beli untuk belanja bulanan or kebutuhan kita sehari-hari itu kita kan menggunakan ya let's say produk-produk dari Unilever kan biasanya karena bagi konten bisa Unilever ya, jadi pakai Mm-mm. produk lokal gitu karena produk lokal Indonesia juga nggak kalah bagus tuh kan kualitasnya sama produk-produk luar negeri gitu loh. Jadi kita mungkin bisa transisi ya walau sedikit-sedikit meskipun itu memang sulit tapi gimana lagi gitu loh supaya kita bisa apa ya memboikot dan nggak mendanai secara nggak langsung mendanai untuk genocide Israel ke Gaza itu ya dengan menggunakan produk lokal instead of menggunakan produk dari perusahaan yang memang terverifikasi mendukung Israel. Kalau menurut aku gitu sih. Oke, oke, oke. Bener sih, karena kayak jadi memajukan UMKM kan. Iya, iya. Ya, Karena ya. kita nggak akan mati kok kalau kita nggak makan McDonald's, Starbucks. Iya. Masih ada kita masih punya option lain apalagi di Bandung. Di Bandung tuh banyak banget coffee shop kan selain Starbucks. Itu. Mm-mm. Betul, setuju banget sih. Setuju, setuju. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, yang pertama mungkin kita tuh harus lebih riset mendalam juga terkait brand-brand yang emang beneran dia mendukung Israel apa enggak. Karena semakin banyak informasi yang simpang siur di media sosial itu terkadang itu nggak semuanya akurat kan, mereka dukung apa enggak. Takutnya sebenarnya yang aku pikirin adalah ketika kita memboikot suatu produk yang ternyata dia tuh nggak memberikan dukungan kepada Israel, dan pada saat dia mempunyai misalnya banyak tempat di Indonesia dan menyerap banyak tenaga tenaga kerja di Indonesia, terus kita memboikot malah akan berdampak buruk terhadap tenaga kerja di Indonesia. Misalnya kayak kalau misalnya kita ngeboikot satu brand, misalnya brand A, dan brand A ini kan jadi maksudnya eh, ada penurunan laba kan, akhirnya takutnya tenaga kerja domestik ini jadi di PHK dan segala macam. Mungkin kita harus lebih komprehensif dalam melihat suatu isu juga, itu dengan riset. Benar-benar. Dan yang kedua mungkin kalau misalnya kita udah tahu juga apa brand yang secara benar-benar dia mendeklarasikan kalau misalnya dia dukung Israel, ya pastinya kita harus menghindari menggunakan brand itulah ya. Iya, iya. Karena secara tidak langsung kita berkontribusi untuk membantu si Palestina. Iya, iya. Dan kayak no wonder saya banyak banget juga yang masih kayak apa namanya? Nggak peduli gitu ya. Masih beli Starbucks, Heeh. masih beli Starbucks, masih beli Masih produk-produk yang ignorant emang gitu ya. masih ignorance, dan itu mungkin kita punya peran untuk lebih meningkatkan awareness tadi itu sendiri yang kata Audrey bilang itu benar sih. Dan benar juga apa yang kata Renisa bilang kalau misalnya kita gak bakal mati kok kalau kita nggak makan Burger King. Jadi apa salahnya sih kita juga sekaligus membangun UMKM di dalam negeri gitu untuk tidak Iya, benar menggunakan banget. produk-produk yang pro Israel. Itu sih paling dari aku. Oh, Bang. Kalian ada tambahan? Udah sih. Kayaknya udah deh, udah cukup deh. Kayaknya Kita udah udah cukup cukup deh. menjelaskan secara clear, secara keseluruhan. Dan semoga kita harap juga
audiens-audiens yang nonton podcast ini juga bergerak ya hatinya untuk melakukan gerakan boykot ini juga supaya apa ya? Karena dengan kita tetap membeli produk-produk yang diboykot itu tuh sama aja kita mendukung secara tidak langsung proses genocide yang terjadi di Gaza itu. Bener sih, bener-bener. Dari aku juga mungkin cukup, atau dari Audrey atau Satria ada tambahan? Aku udah cukup sih. Cukup ya, oke. Berarti sepertinya kita harus sudahkan dulu podcast kita di sini, sampai sini aja. Dan untuk teman-teman yang nonton, makasih ya. Kayak semoga apa yang Latifa, aku, Audrey, dan Fatria diskusikan tadi tuh bisa masuk ya ke hati kalian. Jadi kalian juga bisa ikut memboikot produk-produk Israel. Bukan produk Israel, maksudnya produk-produk yang memang terverifikasi mendukung proses genocide di Israel. Gitu. Oke. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf ya kalau misalkan selama pembicaraan tadi tuh kayak ada banyak dari kita yang salah kata ataupun dan yang lainnya. Mungkin selamat sore teman-teman. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Bye.